Tugimin, 71 tahun, warga Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan, terus berdoa agar cucunya, Alvaro Kiano Nugroho, bisa segera ditemukan. Alvaro yang berusia 6 tahun, hilang sejak 6 Maret 2025 dan belum ditemukan hingga kini. Tugimin mengutarakan, cucunya hilang saat sedang bermain di Masjid Jami Al-Muflihun saat bulan puasa. Bersama teman-temannya, Alvaro bermain di lantai 2 masjid ketika pengurus masjid sedang mempersiapkan takjil untuk berbuka puasa. Dan marbot masjid itu awalnya juga jam 5 sore itu mengatakan ada orang mondar-mandir di masjid. Ditegur sama marbot, "Pak, nyari siapa?" "Nyari anak saya." Dia bilang begitu. Nah, terus siapa namanya? "Alvaro." "Oh, Alvaro di atas tuh, lagi pada mainan di atas." Sebagai upaya mencari Alvaro, pihak kepolisian menyebut telah memeriksa lebih dari 7 orang saksi, termasuk pihak keluarga. Polisi juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari personel Reskrim Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, hingga Polda Metro Jaya. Pencarian pun meluas hingga keluar Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun minimnya petunjuk, termasuk tidak tersedianya rekaman CCTV di titik terakhir Alvaro terlihat, menjadi kendala utama dalam proses penyelidikan. Kurang lebih kami mengambil keterangan itu dari 7 orang saksi. Kami juga mengecek CCTV setempat. Karena CCTV yang ada di daerah sana sifatnya 1 hari hilang, itu jadi pada saat Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Masjid Jami Al-Muflihun menjadi saksi bisu hilangnya Alvaro Kiano Nugroho pada 6 Maret 2025. Padahal, jarak masjid dari rumah Alvaro terbilang dekat. Alvaro bersama teman-temannya sering bermain dan ikut sholat berjamaah di masjid ini. Namun sayang, saat peristiwa penculikan terjadi, tidak ada orang yang curiga saat Alvaro dibawa orang yang tidak dikenal. Di masjid inilah terakhir kali Alvaro terlihat. Nah, saat itu Alvaro sedang bermain di lantai 2 bersama teman-temannya. Namun justru miris sekali di tempat umum di masjid seperti ini, tindakan penculikan bisa terjadi. Nah, sebetulnya di masjid ini ada CCTV yang terpasang di sebelah sana. Tapi sayangnya ketika polisi melakukan pengecekan terhadap materi CCTV, itu rusak. Kasus anak hilang lainnya adalah kasus hilangnya Bilkis Ramadhani, balita 4 tahun asal Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Bilkis akhirnya ditemukan selamat di Jambi. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Kerinci, tim Resmo Polda Jambi, serta tim Satreskrim Polrestabes Makassar berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kasus penculikan anak yang sempat menggegerkan publik. Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Maliala mengatakan, kasus jual beli anak muncul karena adanya permintaan. Adrianus menyebut, banyaknya pasangan yang ingin mengadopsi anak secara ilegal karena prosedur untuk mengadopsi anak secara legal saat ini cukup ketat. Ada apa dengan keluarga-keluarga? Apakah karena terlalu sibuk? Apakah karena gampang terdistraksi dengan hal-hal lain sehingga kemudian lalu perhatian utama kepada anak kemudian terabaikan? Ya, kita seringkali mendengar ibu-ibu ketika menjaga anak lalu kemudian sibuk berhandphone. Maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini membuat resah para orang tua. Mereka meminta agar pihak kepolisian menindak tegas para pelaku penculikan anak. Menurut saya untuk kasus penculikan yang marak saat ini ya, penanganan untuk dari peran orang tua itu sangat penting ya. Terlebih untuk edukasi para orang tua dan juga edukasi orang tua terhadap anaknya gitu ya. Ya, kita sebagai orang tua ya harus aware juga sama anak kita. Walaupun memang nggak setiap saat, setiap waktu kita awasi, tapi seenggaknya kita juga ada perhatian khusus ya ke anak. Jadi menanggulanginya kalau bisa, memang saya sebagai ibu, saya selalu jemput anak-anak saya di tepat waktu dia saat pulang sekolah.
Itu aja deh. Buat para orang tua lainnya, mohon diperhatikan juga bagaimana langkah-langkah yang bisa menjaga anak-anak kita sendiri. Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Malialo menambahkan, kelalaian orang tua atau kelalaian orang terdekat anak menjadi faktor utama anak berpotensi menjadi korban tindakan penculikan. Tim Liputan CNN Indonesia.